Viralnya video TikTok Bupati Garut seakan-akan membuat banyak elemen masyarakat dan para tokoh di Kabupaten Garut merasa tergugah. Pasalnya bukan karena video TikToknya, melainkan di saat kondisi pasca banjir bandang yang melanda Kecamatan Karangtengah dan Sukawening beberapa waktu yang lalu. Untuk itu saya coba meminta tanggapan dari seorang tokoh masyarakat sekaligus juga tokoh agama, yakni Ketua Umum Santri Pasundan Aceng Ahmad Nasir SAGMA. Pak Ustadz, tanggapannya seperti apa terkait dengan viralnya video TikTok Bupati Garut yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan juga para tokoh di Kabupaten Garut? Dan ada statement Bupati Garut pada salah satu media, selama tidak berbikini, Bupati bilang tidak bermasalah. Seperti apa tanggapan Pak Ustadz? Silahkan Pak Ustadz. Menanggapi viralnya video Bupati Garut yang TikTok bersama nakes di Lombok, ya kalau tidak salah di Lombok, menurut saya biasa saja, nggak perlu ditanggapi berlebih. Barangkali beliau merasa warga Garut sudah makmur semua, sudah sejahtera semua, sudah tidak ada lagi pengangguran, dan HDI-nya sudah baik, jadi mungkin berpandangan seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ada beberapa hal ketika kemarin statementnya di salah satu media yang mengatakan ya kalau selama tidak berbikini dia bilang tidak masalah. Cuma dari sisi ilmu fikih, ketika saya lihat menggunakan celana pendek, mungkin juga itu bagian dari kategori yang kurang begitu etis ya sebagai umat Islam. Al-auratu rajulan fi surati wa rukbati. Jadi aurat laki-laki itu dari udel sampai lutut, dan ini masih kelihatan lutut, jadi mungkin bisa dikategorikan aurat juga. Cuma yang menjadi persoalan bukan itu. Yang menjadi pertanyaan kita, perginya ke Lombok entah apa dalam rangka kerja akhir tahunan atau apa, atau dalam rangka liburan, kami nggak tahu itu menggunakan dana pribadi atau dana APBD, dana rakyat. Kalau dana pribadi, wah kita tidak persoalkan dan wajar, karena pejabat-pejabat di Garut kan kaya-kaya, kayak rakyatnya ya nggak tahu ya. Indikasi dari LHP BPK RI kan anggaran 2020 saja untuk kegiatan kunjungan dan lain-lain para pejabat di Garut ini sampai dengan 80 miliar. Apakah itu menggunakan anggaran itu atau bukan? Nah, ini kita pertanyakan. Jadi perlu ada tim investigasi penyelidikan penggunaan anggaran Kabupaten Garut kalau sekiranya yang bersifat formal tidak begitu dipercaya oleh publik. Jadi investigasi independen, disinilah peran legislator sangat dibutuhkan untuk mendokrak fungsi kontrolnya. Begitu juga warga masyarakat perlu mempertanyakan juga. Terlebih kalau sekiranya kegiatan tersebut dilaksanakan pasca banjir Sukawening yang notabene banjir tersebut menurut beliau sendiri, beliau punya lahan di atasnya lebih kurang 8 hektar, walaupun menolak itu ada alih fungsi lahan, tapi faktanya terjadi banjir yang sampai saat ini banyak pihak-pihak bergerak melakukan kegiatan kepedulian sosial, sementara pejabatnya minim empati sosial. Jadi ini yang kami pertanyakan ya. Jadi bukan persoalan TikToknya, karena itu manusiawi, orang perlu hiburan, orang perlu refresh ya. Tapi kadang orang lupa atas posisi dan jabatannya, sehingga kalau pemimpin yang memberikan contoh yang hal-hal yang kurang berguna, nanti khawatir menimbulkan kemadaratan buat masyarakat. Jadi sebaiknya hal itu tidak terulang kembali ya untuk para pejabat-pejabat publik. Dan pertanyaan selanjutnya,
kenapa dilaksanakan di Lombok kalau memang itu kegiatan pemerintahan daerah? Bukankah kita lagi dalam keadaan kondisi pandemi, kondisi serba sulit, kita butuh efisiensi anggaran. Garut juga punya pantai kok, dan indah, Santolo, Sayang Heulang, dan tempat-tempat wisata yang lain untuk digunakan melakukan rapat yang uangnya akan berputar lagi di Garut. Ini miris sebenarnya. Jadi kami berharap ada kesadaran perbaikan ke depan dan ada kontrol yang lebih tajam lagi dari legislator dan juga warga masyarakat supaya kinerja lebih baik, uang tidak dihambur-hambur, dan wibawa pemerintahan kembali bisa menjadi contoh